Yang aku sangat merindukanmu. Tapi aku tidak bisa mengatakannya padamu. Yang bisa kulakukan hanyalah memandangmu dari jauh. Akhir-akhir ini aku terus memikirkanmu. Belajar memasak untukku. Dan begitu manis padaku. Aku berharap hidupku bisa tetap di masa bahagia itu. Aku akan sangat bersyukur untuk itu. Tapi itu tidak mungkin. Aku telah melakukan banyak hal buruk. Aku telah mengecewakanmu berkali-kali. Melewatkan kebahagiaan yang seharusnya kumiliki. Yang kuinginkan sekarang hanyalah kebahagiaanmu. Kuharap kau bahagia selamanya. Saling menghormati, saling percaya. Chen Shufeng, apa yang kau lakukan sekarang? Mau menjelaskan? Apa? Kau pengecut? Chen Shufeng, dengarkan aku. Aku membencimu. Kau pengecut. Kau pecundang. Chen Shufeng, bisakah kau bertindak seperti pria sejati? Jangan libatkan aku dalam ini. Kita sudah bercerai. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Jaga baik-baik istrimu. Kau wanita tak tahu malu. Kau terus-menerus merayu suamiku. Dia suamiku, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya. Cukup. Ini semua salahku. Aku pengecut. Aku tidak bertanggung jawab. Lebih baik aku mati. Kukira kau sedang menunjukkan pemandangan padaku. Kenapa kita kembali ke sini? Pembohong. Aku bukan pembohong. Yang pemandangan itu tidak penting. Bersamamu. Dengan latar belakang yang bersih. Dan aku di usia terbaikku. Aku juga sangat sabar. Akur dengan anak-anak. Aku pengasuh yang sempurna. Itu aku. Aku hanya mengatakan bahwa seorang anak harus dibesarkan dengan didampingi kedua orang tua. Ini baik untuk pertumbuhan anak. Contohnya, kamu kenal saudara laki-lakiku kan? Dia tampan dan pintar, tapi yang paling buruk darinya adalah lidahnya yang jahat. Itu karena dia tidak punya ayah yang lucu, baik hati dan menggemaskan untuk menemaninya. Hentikan. Jangan berbelit-belit. Aku serius bertanya padamu. Apa kamu benar-benar Aku akan jawab iya. ingin punya anak? Tidak, bukan seperti itu. Maksudku mencintai seorang wanita mencintai anaknya. Kamu mengerti? Jadi kamu mencintaiku karena kamu mencintai anakku? Tidak, jangan salah paham. Yang balikkan. Sebaliknya? Aku tidak bisa berdiri terbalik. Lagi pula baju yang aku pakai hari ini tidak memungkinkan. Aku tidak bisa melakukannya. Tidak bukan itu yang aku maksud. Aku hanya bilang. Baiklah Jinggu. Berhenti berusaha. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu pria yang baik dan ramah. Tapi bagiku, aku sudah melalui terlalu banyak dalam waktu singkat. Dan sekarang aku menjadi ibu tunggal. Aku hanya tidak punya energi untuk menjalin hubungan lain. Dulu aku membiarkan emosi menguasai otakku. Sekarang dengan bayi ini, aku mulai menyadari bahwa dalam banyak keadaan, kamu harus berpikir matang sebelum memutuskan. Jadi apakah kamu? Apapun perasaanmu padaku itu nyata atau tidak, mulai sekarang, kamu bisa melupakannya. Baiklah Yang. Jadi kamu bilang, kamu tidak menanggapi perasaanku? Sebenarnya aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi aku masih merasa frustasi dan sedih. Ingin memberikan kejutan untukmu.
Sepertinya, ini bukan waktu yang tepat untuk acara romantis. Tapi aku tidak bisa mengembalikan uangnya. Bagaimana kalau begini? Tolong bantu aku. Coba lihat sebentar saja ya. Ayo dong. Berdiri di sini. Jangan bergerak. Ya, aku sudah berlatih ini lama sekali. Anggap saja ini sebagai pembuka kejutan. Yang itu kamu ya? Lin, Kenapa kalian berdua bersama? Jadi dia ikut saja. Benar kan? kamu tidak boleh melakukan itu. Biarkan aku yang melakukannya. Tapi kamu tamu. Kamu tidak seharusnya melakukan pekerjaan rumah. Kita lebih dekat dari itu. Selain itu kamu tahu tidak? Kenapa kita tidak minawa pembantu? Karena sepupuku percaya padaku. Untuk mengurus semuanya. Tamu memang diundang. Tapi dia yang menawarkan diri datang. Dia bukan tamu. Dia bisa membantu. Hari ini hari Valentine ya. Kenapa semua orang datang ke sini dengan pria? Kembali ke hal yang penting. Kamu bilang perutmu sakit. Beberapa hari yang lalu, nafsu makanmu lumayan bagus hari ini. Tidak. Terkejut ya? Chen Peng yang membuat semua masakan ini, termasuk yang kamu makan sekarang. Ada yang salah dengan Suyu. Para wanita. Kalau menurutku, tidak ada yang namanya tidak mungkin. Bertengkar dan beristirahat itu normal. Bagi Sen Siap Pesanggen. Ambil kentasa pipiku. Dia sedang berjuang akhir-akhir ini. Dia tidak bisa tidur di malam hari di tempat tidurnya. Berhenti. Tidak. Meskipun aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Aku bisa menebaknya. Pergi ke klub di malam hari. Tidak pulang sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Ketika aku pulang lampunya masih menyala. Dia tidak tidur jam sepejai. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apa? Jam 4 pagi? Tidak mungkin aku membiarkan anakku tinggal dengan seorang pria. Yang bukan seperti itu. Hanya melakukannya sesekali. Itu tidak sering terjadi. Dalam hidup sehatku yang normal. Jika seorang pria mengatakan sesuatu tidak sering Itu terjadi. berarti itu terjadi sepanjang waktu. Aku jamin dengan martabatku. Benar, Lin? Aku serahkan padamu. Aku akan mengemasi barang-barangku. Lin, kenapa kamu mengemasi? Orang-orang pergi traveling setelah putus. Aku melakukan hal yang sama. Lin. Semuanya baik-baik saja denganku. Jangan khawatir tentangku. Aku senang melakukan ini. Kepercayaan diriku kembali. Aku seorang wanita gemuk, menurut standar Cina kan? Di sini. Menjadi yang kurus.
Aku merasa seperti model. Sangat kurus. Mama. Tetap bahagia seperti itu selamanya. Kamu dengar aku? Lin, sekarang aku sudah melihat dunia. Kamu tahu, hanya ada satu hal terakhir yang ingin aku lihat. Ketika kita selesai tur dan kembali, kami akan menghadiri pernikahanmu dan Sinuo. Aku tidak akan menyesal lagi. Kau dengar aku? Lelang sudah dekat. Semoga semua bisa bekerja sama, bergandengan tangan, dan memenangkan ini ya. Ya Bulu. Aku sedang rapat. Aku akan meneleponmu setelah selesai. Oke. Kami sudah melihat rencana penawaran detail untuk perusahaan kami. 6 lahan di Shanghai bukan hanya proyek sederhana. Untuk kami, Ini adalah rapat penting. maaf, harus menjawab ini lanjutkan. Bulu, aku mengerti. Kau tidak tahu apa-apa. Sinuo sibuk. Dia tidak punya waktu untuk itu. Lin, Ini berat biar aku. Aku tidak tahu. Tanpa kusadari aku sudah di sini. Mungkin aku terlalu merindukanmu. Halo? Apa yang kau mau? aku menyuruhmu mencari seseorang yang mencintaimu lebih dariku. Tidak tahu kau akan menemukannya. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku juga tidak mau. Hanya kebetulan lewat. Dan aku melihat ini. Ini terlihat sangat buruk. Sampai aku menelepon untuk memperingatkanmu. Terima kasih banyak. Semoga yang terbaik untukmu. Sekarang kau sudah di sini, naiklah bersamaku. Aku tahu. Kau akan menyambutku seperti ini. Terima kasih. Jangan sungkan. Kau tidak perlu bermakasa. Kita lebih dekat dari itu. Tidak apa-apa. Kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan datang kepadamu dalam sekejap. Xiao Qiang, aku tidak butuh bantuanmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Lin, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu terus memberiku sedikit harapan dan menolakku tanpa alasan?
Aku tahu. Apakah karena kamu tidak tahu bagaimana memulai kembali denganku kan? Tidak. Bukan seperti itu. Jangan buru-buru menjelaskan tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak yakin tentang kita memulai kembali. Tapi aku harap kamu bisa mempercayaiku bahwa aku akan melakukan apapun untukmu. Untuk menebus pergi tanpa pamit. Apakah kamu percaya padaku? Tidakkah kamu melihatnya? Waktu menyembuhkan luka. Aku bisa memberitahumu jika kamu tidak ingat. Pada salah satu hari ulang tahunmu, aku terlalu miskin untuk membeli hadiah. Jadi aku pergi ke taman pinggir jalan dan memetik sekuntum bunga. Aku dikejar oleh satpam. Ketika akhirnya aku memberikan bunga itu kepadamu, bunga-bunga itu sudah berantakan. Tapi kamu bilang padaku bahwa kamu akan mengingat setiap bunga di tanganmu. Sudah 10 menit. Apa yang memakan waktu begitu lama? Mereka sedang apa? Bahkan jika kamu mengulang segalanya dari masa lalu kita. Bisakah kamu bertingkah seperti orang dewasa? Jika kamu terus melakukannya, itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Lin, jangan lakukan ini padaku. Aku tahu kamu menyalahkanku karena tidak cukup mencintaimu. Tapi setidaknya percayalah padaku bahwa kamu adalah satu-satunya wanita yang pernah aku cintai. Lin, tolong jangan menolakku lagi. Berikan aku kesempatan. Jadi kita bisa mulai lagi. Tapi setidaknya beri aku kesempatan. Aku lelah, kamu harus pergi. Lin, Apa yang kamu lakukan? Lin, Lepaskan aku. Lepaskan aku, Lin. Aku akan berteriak. Tolong! Tolong, Lin. Liu Lin. Liu Lin. Buka pintunya. Lepaskan. Lin. Liu Lin. Lin, beri aku kesempatan. Lin, Bajingan. Jangan dekati dia. ini kebebasanku untuk menunjukkan pada Lin bahwa aku mencintainya. Jangan berkelahi. Hentikan. Hentikan. Keluar kalian berdua. Mau keluar atau tidak? Baiklah. Kalian berdua bisa lanjut. Silakan. Maafkan aku. Ini kesalahanku. Aku akan mampir nanti. Ada apa denganmu? Kukira kamu tangguh. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu masih di sini? Liu Lin, aku menyelamatkanmu. Aku bersyukur. Bisakah kamu pergi sekarang? Sekarang kamu mulai menikmati. Pergi-pergi. Apakah kamu sangat benci melihatku? Pergi. Keluar-keluar. Lu, kamu terlihat tidak baik. Apakah karena Lin? Benar kan? Kamu harus move on. Bukankah sudah kuberitahu bahwa aku akan mengambil kembali milikku, wanitaku, dan juga tanahku? Hasilnya belum keluar. Kamu mungkin akan mempermalukan dirimu sendiri. Jika hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Usaha manusia adalah yang menentukan. Bisnis bukanlah permainan anak-anak. Dibutuhkan lebih dari sekadar ucapan. Kami tidak terburu-buru.
Ini adalah pertempuran kekayaan dan kemampuan. Siapa yang masuk pertama tidak penting. Kami di sini bukan untuk lomba jalan cepat. Tuan Xiao silakan duluan. Lihat kamu takut, terima kasih. Yang saat aku tidak ada. Jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir tentang restoran hotpot. Ambil waktumu. Kesehatan selalu menjadi prioritas. Sayang, jangan pergi. Aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu di sini. Jika kamu meninggalkanku sendiri di sini, aku akan membuat kekacauan di tempat ini. Aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Harus. Aku sudah membeli tiketnya. Hubungi Yu jika kamu butuh sesuatu. Dia akan membantumu. Kamu seharusnya seperti ini dari dulu. Apakah kamu mengambil panduan diet yang aku siapkan untukmu? Ya, Makanlah sesuai dengan itu. Jangan melewatkan satu kali makan, oke? Jika kamu merasa tidak enak badan, segera hubungi aku. Aku sudah menghubungi pemilik tempat di mana kamu tinggal. Jika kamu butuh sesuatu. Lihat siapa yang sedang sentimental sekarang. Kamu bertindak seperti dia tidak akan pernah kembali. Aku seorang wanita hamil. Tunjukkan sedikit perhatian padaku. baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi. Plot berikutnya untuk lelang adalah 2012 TP06 dari New Northside. Harga adalah 2.690 yuan per meter persegi. Luasnya adalah 11.32.855 meter persegi. Aku pergi. Jaga dirimu. Selamat tinggal. Kami akan mulai dari 80 juta yuan. Dengan kenaikan minimal 10 juta yuan untuk setiap penawaran. 80 juta yuan. Ada penawaran. No 99. No 99 menawarkan 90 juta yuan. Ada penawaran untuk 100 juta yuan. Oke, No 76 menawarkan 100 juta yuan. $200 juta yuan. Oke, No 18. No 18 menawarkan 200 juta yuan. Ada penawaran untuk 210 juta yuan. 250 juta yuan. Oke, No 64 menawarkan 250 juta yuan. Ada penawaran untuk 260 juta yuan. Oke, No 30 menawarkan 260 juta yuan. 300 juta yuan. Oke, No 64. No 64 menawarkan 40 juta yuan lebih. Penawaran sekarang di 300 juta yuan. Kak, Dedia menawarkan 300 juta yuan. 310 juta yuan sekarang. Sekarang hanya kita. Di apartemen kosong ini. Sayang, jangan khawatir, Mama akan merawatmu. Bagaimana kalau aku mengundang Tante Su untuk tinggal bersama kita? Kamu suka idenya? Tolong. Apa? Sejak Liu Lin bilang dia akan pergi traveling, kamu bertingkah aneh, dan kamu bicara banyak padanya tadi. Sangat tidak seperti kamu. Katakan padaku apa yang terjadi. Liu Lin.
Aku akan memberitahumu semuanya. Liu Lin menderita kanker perut. 340 juta yuan. Baiklah. Rp370 juta. Ya, dan itu stadium akhir. Sudah berapa lama kamu tahu ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku sangat bodoh. Aku tidak menyadarinya meski tinggal satu atap dengannya. Dia bilang dia sakit perut beberapa hari yang lalu. Lalu dia bilang sudah sembuh. Bahkan berpikir, dia mungkin hamil. Kenapa aku tidak menyadari ada yang tidak biasa? Sangat bodoh. Aku sangat bodoh. Cik, jangan menyalahkan dirimu sendiri untuk itu. Dia membuat keputusan ini karena dia tidak ingin kita khawatir. Itu sebabnya dia mengirim ibunya ke luar negeri dan putus dengan Lucy Nuo. Maksudmu? Dia masih mencintai Lucy Nuo. Aku merasa sangat kasihan padanya. Kita seharusnya tidak membiarkannya pergi. T mencoba, tapi dia tidak mau mendengarkan. Kamu mengenalnya dengan baik. Setelah dia memutuskan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku tahu seseorang yang bisa menghentikannya. 400 juta yuan. 400 juta yuan ya Tuhan. Kakak. Kak, kita benar-benar harus berhenti di sini. Kita tidak bisa menawar lebih tinggi dari itu. Ini bukan yang sudah kita rencanakan. Jangan terbawa suasana. Tidak 400 juta yuan kedua kalinya. Lihat, kakak. Coba lihat ini. Liu Lin akan meninggalkan Shanghai. Kakakmu harus pergi menjemputnya. Rp600 juta. Kakak. Kakak 600 juta ya ampun. Tuan, kamu tidak bisa masuk ke sana. Maaf.
Sama di sini. Mr. Xiao, terima kasih telah memberiku kesempatan. Kesempatan adalah untuk mereka yang siap. Kamu cukup bijaksana untuk memanfaatkannya. Kamu terlalu memujiku. Aku akan bekerja keras untuk perusahaan kita. Untuk membalasmu. Aku senang mendengarnya. Membuat Lu Xinguo menderita adalah langkah pertamaku. Aku akan mengambil segalanya darinya. Lalu dia akan mundur. Dan meninggalkan Linial sendiri. Tuan Xiao, saya tidak mengerti maksud Anda. Anda yang paling tahu tentang Lus E Property. Anda tahu titik lemahnya. Jadi Anda pasti tahu di mana harus menyerang. Untuk membuatnya runtuh. Membuat Lus E Property runtuh? Duduklah, kita perlu bicara. Ibu, ada apa? Kamu lebih tahu daripada saya. Xinguo, saya tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu menghabiskan 600 juta yuan untuk Shanghai Six Plots of Land dan menghilang? Kamu selalu berhati-hati. Dan teguh. Saya tahu seberapa besar yang bisa kita tanggung. Selain itu, saya mendapat telepon dari butik. Jadi saya buru-buru ke sana untuk mengambilnya untukmu. Seharusnya ini kejutan. Hentikan. Saya kenal CEO yang menangani merek ini. Kami minum teh sore bersama kemarin. Saya tahu persis kapan parfum itu akan tiba. Anggap saja sebagai isyarat baik. Tolong terimalah. Baiklah. Asalkan kamu tahu apa yang harus dilakukan, saya akan melupakannya. Tapi tawaran yang kamu berikan dilelang lebih dari yang kita perkirakan. Saya khawatir kita tidak akan punya cukup uang tunai. Jangan khawatir. Selama tanah ini dikembangkan, itu akan membawa lebih dari yang kita harapkan. Saya yakin akan itu. Halo Tuan Yu, Jawab saya. Apakah Lu Xinguo sudah kehilangan akal? Dia benar-benar melebih-lebihkan nilainya. Dengan menawarkan 600 juta yuan. Ini adalah bencana bagi perusahaan kita. Halo? Apakah Anda di sana? Jinggu, kamu ingat hari kita di bar itu? Oh ya, saya ingat. Kami akan minum sampai mabuk hari itu. Dia minta aku memanggil taksi dan mengantarnya pulang. halo.
Sinuo, ada apa? Coba lihat komputerku. Kamu terkejut? Apa kamu pikir tidak akan melihat foto-foto ini? Karena kamu sudah menghapusnya dari ponselku. Kamu lupa bahwa ponsel tersinkronisasi dengan komputerku. Semuanya otomatis terunggah. Yumin, apakah kamu benar-benar mengambil semua foto ini saat aku mabuk dan mengirimnya ke Liulin? Iya. Aku mengambil semua foto ini dan mengirimnya ke Liulin. Aku ingin membuatnya kesal. Aku ingin membuatnya meninggalkanmu. Bagus. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dari sekarang aku tidak akan melihatmu sebagai adikku lagi. Aku tidak pernah ingin kamu melihatku sebagai adikmu. Aku mencintaimu. Aku sudah jatuh cinta padamu. Sejak pertama kali kita bertemu. Kamu yang membuatku melakukan ini. Aku sudah memberimu cukup kesempatan. Dalam ingatanku dan di hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai gadis kecil yang selalu memanggilku Sinuo dengan senyuman. Hari ini kamu menghancurkan semua kenangan indahku itu. Karena kamu bersikeras menghancurkan segalanya. Aku tidak akan menghentikanmu. Sekarang kita tidak bisa tetap seperti dulu. Aku tidak akan melihatmu sebagai temanku lagi. Aku akan memberikanmu dan ibumu sejumlah uang. Aku sudah melakukan segalanya untuk menebus apa yang terjadi pada ayahmu. Aku tidak peduli jika kamu pikir itu cukup. Aku sudah mencoba segalanya. Apa ini sedekah? Apa kamu pikir bisa menyingkirkanku dengan memberikan saya uang? Bagaimana dengan semua pengabdian saya padamu selama ini? Tidak pernah ada tempat untuk saya. Bagaimana bisa kamu menginjak-injak harga diri saya dan memperlakukan saya seperti tidak ada? Tidak ada yang menginjak-injak harga dirimu. Kamu sendiri yang menginjak-injak harga dirimu. Saya sudah bilang bahwa saya tidak mencintaimu. Saya mencintai Liulin. Saya benci Liulin. Saya bilang saya benci dia. Yumin, selama ini kamu tidak pernah mengerti apa itu cinta. Mungkin saya tidak tahu apa itu cinta. Karena saya mencintaimu selama bertahun-tahun dan tidak pernah merasa dicintai. Bagaimana saya bisa tahu seperti apa cinta sejati itu? Apakah taman ini indah? Ya, Kita sudah membahas semua pekerjaan di taman ini. Jika ada yang membingungkan, jangan ragu untuk bertanya. terima kasih Yesi. Karena membiarkan saya bekerja di tempat yang indah ini. Jangan sungkan, memiliki gadis cantik sepertimu menyirami tanaman ini setiap hari. Mereka pasti sangat bahagia. Kamu bisa berjalan-jalan di sini. Oke.
Sebaiknya saya berhenti menghubunginya. Superstar Su. Hati saya berdegup kencang. Mungkinkah Liu Lin dalam masalah? Ketuk kayu. Baiklah. Dia selalu gadis yang beruntung. Tuhan akan memberkatinya. Tapi sekarang dia bahkan mematikan ponselnya. Kita tidak bisa mendengar kabarnya. Sangat mengkhawatirkan. Lihat ini. Apa? Liu yang dermawan mengirim video kepada saya. Superstar Su. Anda pasti bersama Yang Yang. Jangan khawatir tentang saya. Saya sudah menetap. Saya akan menunjukkan kabin saya. Lihat. Di sini. Coba lihat, ini bagus kan? Dan ini pemandangan yang fantastis. Lihat di luar. Kami punya bunga yang indah. Dan pemandangannya bagus. Saya memperkenalkan Anda pada wanita di sini. Dia adalah Yesi. Yesi sapa teman-teman saya. Halo? Saya bekerja di kebun Yesi. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Sampai jumpa lagi. Liu Lin terlihat cukup baik. Setidaknya dia terlihat bahagia. Haruskah kita meneruskan ini ke Lu Xinhuo? Dia gagal menghentikan Liu Lin saat dia pergi. Kita harus membiarkannya tinggal di sana selama beberapa hari. Saya merasa sangat sedih. Lu Xinhuo tidak melakukan kesalahan. Dan Liu Lin pasti merasa sakit. Mengapa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu? Jangan terlalu emosional. Saya punya rencana. Kita bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Selama beberapa hari. Setelah itu kita harus bergandengan tangan. Membuatnya mendapatkan perawatan, melakukan yoga dan berolahraga. Bagaimanapun kita akan membuatnya dalam kondisi baik. Sehingga dia bisa melawan sel-sel jahat dalam tubuhnya. Dia harus menang. Baiklah, kita sudah di rumah. Jadi saya membersihkan rumah sekarang. Tidakkah kamu menyukainya? Saya tidak bisa mengatakan. Tetapi ada sesuatu yang tidak terasa benar. Huan, berjanjilah padaku kamu akan mengumpulkan dirimu. Saya ingin kita hidup dengan damai. Shu Feng, saya merasa sangat tidak aman. Saya tidak bisa tidak membayangkan hal-hal buruk. Anda akan mentolerir saya, bukan? Ya. Tentu saja saya akan. Tapi kamu harus mencoba untuk tidak melakukannya. Lin, aku sudah mengirim Yumin pesan. Kalau kamu bersembunyi dariku. Karena foto intim. Yumin dan aku. Kita harus bertemu. Harus menjelaskan ini padamu secara langsung. Aku janji padamu. Itu kesalahpahaman. Bahwa aku sudah memaafkanmu karena meninggalkanku. Kamu pasti menyesalkan? Tidak apa-apa. Aku tidak akan menyimpan dendam. Apa yang sudah berlalu adalah air yang sudah mengalir. Jangan merasa malu. Beritahu aku dan aku akan datang menemuimu. Apa itu akan membuatku terlihat putus asa? Kalau aku hanya mengirim rekaman, apa itu terlalu berlebihan?
Mungkin aku hanya akan mengirim pesan. Liulin, kalau kamu benar-benar ingin menolakku, kamu seharusnya bisa menghadapiku dengan tenang. Kembalilah. Xinwo, aku menyiram kaktus dalam pot hari ini. Tapi airnya terlalu banyak, jadi aku menggunakan handuk untuk menyerap kelebihan air. Aku pintar kan? Mengapa aku harus melalui ini? Masuk. Ngomong-ngomong, Mr. Lu sudah waktunya. Anggota dewan sedang menunggu jadi. Oke. Xiao Inga, waktu terakhir kita mewawancarai kamu menganalisis secara detail masa depan yang menjanjikan dari Shanghai Six Plots of Land dan perencanaan perusahaanmu tentang itu. Kamu cukup percaya diri. Ya, kamu benar. Aku ingin bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan mengenai lelang ini? Melihat ke belakang, aku percaya aku terlalu optimis tentang tanah itu. Mengingat krisis ekonomi global saat ini, sebagai latar belakang, crash pasar saham dan krisis utang Eropa akan membuat semua investor kurang optimis dalam beberapa tahun ke depan. Pendekatan investasi dan pengembangan yang hati-hati. Jadi dalam hal ini, secara tertentu, hal yang baik daripada buruk. Tepat sekali. Saya tidak mengerti perbedaan antara dana cair kami dan jumlah di bank. Tidak mungkin. Ini jauh melampaui kapasitas pembiayaan kami. Bagaimana seseorang bisa membuat evaluasi yang mengerikan seperti itu? Benar. Benar. Memang. Izinkan saya meminta maaf kepada semua anggota dewan dan presiden. Di lelang, membuat penilaian yang salah.
Harga yang ditawarkan tidak seperti yang kami harapkan. Saya tidak akan menghindar dari ini. Dan saya akan menerima konsekuensinya. Dapat meyakinkan Anda. Omong kosong. Anda membuat kesalahan yang mengerikan. Perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar. Bagaimana Anda akan menanganinya? Proyek fase ketiga Huayuan sedang dalam pengembangan. Dan proyek fase kedua sedang menghasilkan keuntungan. Proyek View of Haicheng berjalan dengan baik. Ini telah mendorong pertumbuhan pasar di sekitar Shanghai. Selain itu, segera akan meluncurkan pengembangan proyek-proyek lain. Dia benar semuanya. Silakan tenang. Untuk mengawasi kemajuan proyek-proyek baru. Saya yakin bahwa kita dapat menutupi apa yang telah kita rugikan dalam waktu sesingkat mungkin. Dan mengembalikan Lus E Property ke jalurnya. Seberapa cepat itu akan terjadi? Lihatlah file-file ini. Ini data terbaru. Apa yang telah Anda biayakan untuk perusahaan? Setidaknya butuh 1 dekade untuk menutupinya. Mengerikan. Kita dalam masalah besar. Anda telah membuang uang kita ke air. Bagaimana bisa Anda melakukan itu? Mengapa Anda tidak mengevaluasi sebelum membuat keputusan? Anda membiarkan semua uang terbuang percuma. Perbedaannya sangat aneh. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Seseorang harus menanggung konsekuensinya. Anda benar. Anda lalai. Yah, sangat tidak bertanggung jawab. Halo? Apakah ini Nona Liu? Apakah ini Nona Liu Lin? Bisakah Anda mendengar saya? Anda melewatkan kunjungan terjadwal Anda ke rumah sakit. Halo? Nona Liu? Nona Liu? Apakah Anda masih di sini? Nona Liu? Halo? Saya sangat menyesal. Tuan Qian, saya akan mengurusnya secepat mungkin. Jangan khawatir. Terima kasih atas pengertian Anda. Tuan Sa. Anda telah membaca semua file. Ya, saya menyadari itu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari solusi. Tolong jangan khawatir. Bagaimana saya tidak bisa khawatir? Kami telah memutuskan untuk menarik investasi kami. Kerjasama kita sudah selesai. Tuan Sa. Halo. API yang sebenarnya telah Anda lakukan. Harga saham perusahaan telah turun selama 3 hari berturut-turut. Anda seharusnya melakukan sesuatu. Saya tidak percaya. Tuan Yu. Saya mencoba yang terbaik untuk menemukan solusi. Tolong beri saya lebih banyak waktu. Solusi? Solusi apa? Hidon semakin membrak. Jika Anda tidak bisa memikirkan sesuatu, Saya akan menanggung konsekuensinya. Ya, saya sedang menangani itu. Terima kasih banyak. kakak,
Saya marah. Kakak, Chen Peng. Untuk menjadi asisten manajer umum. Kak, ini pasti bukan kebetulan. Dia pasti ada di balik ini. Dia pasti sudah mengkhianati kita. Lihat. Longquan Real Estate Xiao Qiang Chen Peng. Masalah dengan 6 lahan di Shanghai adalah jebakan yang mereka pasang untuk kita. Jahat. Mereka sangat jahat. Jahat dan tidak tahu malu. Kak, kamu baik-baik saja. Kak, Kak. Dokter, apa yang terjadi dengan kakak saya? Mr. Lu hanya kelelahan. Dan dia belum makan seharian. Jadi dia pingsan karena gula darah rendah. Mr. Lu, saya tahu perusahaan Anda sedang mengalami masa sulit. Dan kalian semua sibuk. Dia sangat sakit sehingga perawatannya harus segera dimulai. Jika Anda mengenalnya, tolong beritahu dia bahwa dia harus datang untuk perawatan kanker. Kanker? Kanker apa? Liu Lin. Apakah Anda yakin? Itu Liu Lin. Ya. Kondisinya spesial. Jadi saya ingat dia dengan jelas. Dokter katakan lagi. Apa yang terjadi dengannya? Dia didiagnosis menderita kanker lambung stadium akhir. Apa? Kanker lambung. Kak, Saya harus pergi mencarinya. Kak, Kak. Ambil mobil saya. Dia tidak ingin memberitahu Anda. Tapi sekarang tidak ada gunanya menyembunyikannya dari Anda. Saya akan memberikan alamatnya. Jika Anda bisa membujuknya untuk menjalani perawatan, mungkin masih ada harapan. Kami mengandalkan Anda. Lin, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku?